Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali dan bahkan saya baca ulang-ulang begitu terkait pernyataan Ganjar bahwa Ganjar berangan-angan jadikan Indonesia negara adidaya. Pengamat, lawan kemiskinan di Jawa Tengah aja gagal total kok. Inilah yang kemudian kok apalagi memimpin Indonesia begitu, memimpin Jawa Tengah aja sudah amburadul seperti ini begitu kan, gagal total begitu, angka kemiskinan, wadas, banjir itu belum tertangani begitu, kok berangan-angan jadikan Indonesia negara adidaya, kemana begitu kan, apalagi disetir oleh oligarki begitu. Ini yang saya amati begitu, dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu seperti ini. Ini salah satunya komentar-komentar netizen ya. Ganjar berangan-angan jadikan Indonesia negara adidaya. Pengamat, lawan kemiskinan di Jateng aja gagal total kok ini. Angan-angan tanpa rekam jejak yang mumpuni akan sia-sia. Ini merindukan bulan sekedar hanya angan-angan atau mimpi belaka. Dengan rekam jejak yang mumpuni, mimpi bukan lagi hanya sekedar mimpi angan-angan, tetapi menjadi masuk akal untuk diwujudkan menjadi realita. Ya, tahu sendirilah begitu kan, bahwa di Jawa Tengah seperti apa. Dan bahkan ini Pak Ganjar pun ini ngertos nopo dereng nak jalan tol Semarang Demak ini seksi-seksi yang saat ini sudah dibuka ini membuat semua orang bergembira, namun ternyata di baliknya masih ada kesedihan mendalam yang dialami Mbah Suparwi. Monggo dibantu Pak Ganjar. Inilah komentar-komentarnya saya tunjukkan begitu kan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati, nanti malam tanggal 22 Desember 2022 jalan tol Semarang Demak seksi 2 akan dibuka. Jadi banyak orang yang bergembira-ria, bersukaria untuk menikmati jalan tol ini. Sayangnya jalan tol yang telah dibuka itu masih menyisakan kesedihan kepada diri saya, karena sampai sekarang tanah milik saya SHM nomor 471 tepatnya di kilometer 460 ini belum diselesaikan. Jadi sana itu belum terbayarkan sampai sekarang, padahal sudah 2 tahun lebih belum ada penyelesaian. Karena itu masih hak milik saya, karena perannya bersertifikat. Jalan tol kokoh, dia punya hak pakai. Hak pakai itu bukan berarti memiliki. Kalau SN berarti kami mohon kepada Bapak Presiden dan Bapak Gubernur tolong untuk segera bisa menyelesaikan lah. Saya sebagai orang. Itulah cuplikannya begitu kan, cerita seperti itu. Apakah masih melakukan kesejahteraan begitu kan? Gimana hari ini Pak Ganjar begitu kan? Ini warganya sendiri begitu kan? Dan bahkan putus asa hampir 2 tahun tidak dibayar akibat tanahnya lalu kemudian dijadikan sebagai tol begitu kan? Ini kan langkah yang tidak baik kepada Pak Ganjar begitu. Ada catatan yang buruk kepada Pak Ganjar di era kepemimpinannya, apalagi menjadikan Indonesia adidaya begitu. Kemana begitu? Hanya angan-angan saja begitu kan. Main doi baru sekelas daerah masih kalah sama Mr. Anies main yang udah internasional ini. Di negara adidayanya aja banyak yang kemiskinan kok, sama seperti di Indonesia, lebih parah malah di negeri adidaya. Malah don't worry, maju terus Master Pranowo. Yang aku cermati di lapangan saya, bukan angka kemiskinan yang harus dilawan, tapi mintan dan mindsetnya. Iya, kalau saya setuju dengan mindset itu. Tapi di satu sisi realitanya ketika Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah ya amburadul dan gagal merusak pribadi, dan bahkan Trimedia dari
kader partai PDIP sendiri, apa prestasi Ganjar? Itu kan banyak sekali yang menanyakan hal seperti itu begitu. Sampai hari ini apa prestasi Ganjar ini yang kemudian menjadi spekulasi begitu kan. Kalau cuma kata-kata semua orang bisa, tapi fakta bahwa Jateng itu kependudukan terbesar penerima BLT. Kondisi miskin ekstrim dalam catatan Bank Dunia yang jujur saja jangan hanya gila jabatan presiden. Wow, saya baru dengar bahwa penduduknya terbesar penerima BLT begitu. Kemana Ganjar selama ini begitu kan? Jangan-jangan hanya main TikTok aja begitu kan? Ini kenapa yang pilih pasukan Dungo adalah capres-capres yang nggak punya prestasi selain angan-angan dan pura-pura merakyat? Apa nggak belajar di sang ini yang udah ngibul habis-habisan? Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Dan miris ini, warga Jateng dihadapkan kemiskinan ekstrim. Pengamat sebut nasib Indonesia sudah terbayang jika Ganjar Pranowo jadi presiden. Bisa jadi sekelas Jawa Tengah aja gagal melakukan keberhasilan di Jawa Tengah begitu, apalagi memimpin Indonesia. Tambah hancur negara kita begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ganjar berangan-angan jadikan Indonesia negara adidaya. Pengamat lawan kemiskinan di Jateng aja gagal total kok. Ini dikutip dari Gelora ya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa Indonesia berpeluang menjadi negara adidaya dunia. Bahkan dia pun menargetkan pada tahun 2045 Indonesia masuk dalam 5 besar negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Menurutnya salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yaitu nikel ya bisa membuat negara lain tunduk. Nikel itu teknologi masa depan. Jadi sumber daya alam, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ujar Ganjar dikutip dari akun Twitternya. Dan bahkan target pada peringatan 1 abad kemerdekaan yaitu pada tahun 2045 Indonesia masuk 5 besar sebagai negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Kata siapa begitu kan? Ya bisa jadi berangan-angan seperti itu. Tapi kalau kita melakukan terus-menerus angka korupsi di Jawa Tengah masih banyak kemiskinan, terus kemudian orang-orang yang mengendalikan oligarki semakin besar di negara kita, ya kapan mau maju begitu kan? Dikit-dikit untuk membangun bangsa ada orang misalnya yang ingin membangun bangsa kemudian dibully, dipindah, bahkan tidak dipilih begitu. Apakah seperti ini cara-caranya? Ya kalau berangan-angan siapapun bisa begitu kan. Tanpa Pak Ganjar pun kalau berangan-angan anak kecil pun bisa begitu kan. Tetapi praktiknya ini yang sulit sekali begitu. Pak Ganjar sudah berpengalaman di 2 periode ya di Jawa Tengah, tapi hasilnya apa? Apa prestasinya begitu kan? Wadas, terus kemudian angka kemiskinan, terus kemudian banjir dan sebagainya, masih banyak yang meresahkan begitu. Tetapi rinahlah politik, kita harus menghargai satu sama lain begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Menanggapi angan-angan Ganjar itu, pengamat kebijakan publik Gigih Pragiananto justru menyoroti kemiskinan di Jawa Tengah. Gigih menyebutkan bahwa Ganjar gagal total mengatasi kemiskinan di wilayah Jawa Tengah ini. Memerangi kemiskinan, Jitang aja gagal total, kok mau menjadikan Indonesia negara adidaya? Jangan-jangan malah bubar ini. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka kepada Pak Ganjar begitu, karena hakikatnya Pak Ganjar aja berangan-angan seperti itu boleh nggak apa-apa, tapi praktiknya itu yang agak sulit begitu kepada Pak Ganjar. 2 periode aja sudah Jawa Tengah sudah seperti itu, apalagi memimpin Indonesia yang sudah besar begitu kan. Ya kira-kira seperti itu bayangan kita begitu. Dan bahkan inilah politik kita. Oleh karena itu, ia menilai Ganjar tak bisa membawa Indonesia menjadi negara adidaya dan dikhawatirkan Indonesia malah justru bubar. Memerangi kemiskinan di Jateng aja gagal total, kok mau menjadikan Indonesia negara adidaya? Jangan-jangan malah bubar, ujar Gigin dikutip dari akun Twitter pribadinya. Bahkan untuk diketahui sebanyak 689.710 warga Jawa Tengah yang tergolong dalam kemiskinan ekstrim bertahan dengan ke maksimal 10.793 setiap harinya. Berdasarkan Badan Statistik ya BPS, bahwa penduduk miskin Jawa Tengah Maret 2022 terbesar. Ini 10,93% atau 3,8 juta. Sedangkan 1,97%-nya termasuk golongan penduduk dengan kemiskinan ekstrim. Wow, sangat luar biasa sekali begitu. Artinya apa? Artinya Pak Ganjar gagal begitu kan? Gagal, sangat gagal sekali begitu. Kalau apalagi kalau punya angan-angan enggak gagal. Dia siapapun punya angan-angan, anak kecil pun punya berangan-angan enggak menjadi masalah. Yang sulit itu adalah praktiknya begitu kan. Lah kalau Pak Ganjar ini kan sudah dua periode begitu. Apakah
melihat sendiri apa prestasinya begitu, dan bahkan curhatan dari Mbah tadi sudah mengatakan bahwa jalan tol akan dibuka, banyak yang bergembira, tapi di satu sisi uang yang tanah yang dibeli oleh pemerintah itu belum dibayarkan hampir 2 tahun. Kemana Pak Ganjar hari ini begitu kan? Katanya merakyat begitu. Kalau berani ya bayarkan semua dengan selunas-lunasnya begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini yang harus kita lakukan bersama, bahwa apa pemikiran-pemikiran Kak Janet ya boleh-boleh aja kepada siapapun begitu. Tapi perlu diingat bahwa yang kita hadapi itu adalah masyarakat Indonesia banyak begitu kan. Jawa Tengah aja gagal, apalagi memimpin Indonesia. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.